Kayaknya setiap lebaran di Indonesia nggak afdol ya kalau nggak ada yang namanya halal bihalal ya kan. Momen dimana kita kumpul-kumpul, maaf-maafan, dan yang paling penting, makan-makan. Udah kayak jadi bagian dari diri kita banget gitu. Dan acara ini tuh ada di mana-mana loh, bener-bener di mana-mana. Dari yang paling personal di rumah bareng keluarga besar, terus reuni heboh sama teman-teman sekolah, di kantor juga ada sama rekan kerja, bahkan sampai acara-acara resmi di instansi pemerintah pun ngadain. Jadi emang halal bihalal ini udah nyerap ke semua level masyarakat di Indonesia. Tapi, coba deh pikirin sebentar, umat muslim kan ada di seluruh penjuru dunia ya. Tapi kenapa ya, tradisi yang namanya halal bihalal ini, dengan format yang khas banget, kayaknya cuma punya kita doang di Indonesia? Ini jelas bukan kebetulan nih. Ada sesuatu yang unik di baliknya. Oke, yuk kita coba pecahin bareng-bareng teka-teki ini. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, fenomena halal bihalal ini tuh, wah, ini studi kasus yang keren banget. Ini tentang gimana sebuah ajaran agama bisa ketemu, terus nyatu sama budaya lokal yang umurnya udah jauh lebih tua. Oke, biar kita semua satu frekuensi dulu ya. Sebenarnya halal bihalal itu apa sih? Simpelnya, ini tuh tradisi abis lebaran buat saling maaf-maafan dan ngerapetin lagi tali silaturahmi. Ya, koneksi sosial kita lah setelah sebulan penuh kita fokus ibadah puasa. Nah, petunjuk pertama dari misteri kita ada di namanya. Istilah halal bihalal itu 100% buatan Indonesia. Asli, coba aja deh kamu cari. Ada nggak istilah ini di negara lain? Nggak bakal ketemu. Ini bukti paling kuat kalau tradisi ini emang produk budaya khas kita banget. Sekarang kita bongkar resep rahasianya. Apa sih yang bikin ini jadi unik banget? Jawabannya satu kata, budaya. Ini tuh kayak resep masakan yang sempurna, di mana ajaran agama jadi bumbu yang pas banget buat cita rasa lokal yang emang udah ada dari dulu. Jadi gini, jauh sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara, masyarakat kita tuh udah punya software sosial yang kuat banget. Udah terinstal dari sananya. Ada semangat gotong royong, rasa kekeluargaan yang kental banget, sama kebiasaan buat ngobrol bareng atau musyawarah kalau ada masalah. Fondasinya udah kokoh banget. Nah, pas ajaran Islam masuk dan ngenalin konsep pentingnya maaf-maafan dan jaga silaturahmi, ajaran itu nggak serta-merta ngehapus budaya yang udah ada. Justru sebaliknya, melebur, menyatu, terus dikasih wadah baru yang Indonesia banget. Lahirlah halal bihalal. Ini wujud nyata dari nilai budaya yang dikasih soul keagamaan. So, asyik kan perpaduannya? Keren banget! Oke, lanjut. Terus, apa sih fungsi tradisi ini buat masyarakat kita? Kenapa ini penting banget? Gampangnya gini, halal bihalal itu kayak tombol riset sosial tahunan. Ada nih sosiolog terkenal namanya Emil Durkheim. Dia pernah bilang ritual sosial itu fungsinya kayak lem, perekat yang bikin masyarakat itu tetap nyatu dan solid. Nah, halal bihalal ini contoh paling nyata dari teori itu di kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Coba deh kita jujur. Dalam setahun pasti ada aja kan drama-drama kecil. Gesekan-gesekan, mungkin ada hubungan yang jadi agak renggang, konflik sepele yang ngegantung, salah paham, atau prosto jadi jauh gara-gara sibuk. Nah, ini semua tuh kayak bug dalam sistem sosial kita yang butuh didibak. Dan halal, bihalal, voila, inilah momennya. Inilah ruangnya buat ngefix itu semua. Bener-bener kayak tombol reset tahunan. Semua bug tadi di-clear, kita mulai lagi dari 0, 00 ya. Dan yang paling penting, harmoni sosial kita jadi adem lagi. Ini tuh krusial banget buat masyarakat kayak kita yang ngehargain banget keharmonisan. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak cuma soal fungsi sosial aja. Tradisi ini juga punya cerita sejarah modern yang wah, menarik banget. Ada loh tujuan politik di balik populernya halal bihalal. Jadi, ceritanya gini. Menurut catatan sejarah, istilah halal bihalal ini jadi populer banget di eranya Presiden Soekarno. Waktu itu, Indonesia baru merdeka. Tapi, para elit politiknya malah sering berantem, pecah-pecah. Nah, Bung Karno dengan cerdasnya memakai konsep budaya ini buat ngumpulin mereka semua, buat ngademin kepala dan ngingetin lagi, hey, kita ini satu bangsa. Keren banget kan? Dari sebuah alat politik, halal bihalal berevolusi jadi tradisi nasional yang kita semua jalani sekarang. Oke, sekarang kita udah ngumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Dari budaya, fungsi sosial, sampai ke sejarahnya. Kayaknya kita udah siap buat jawab pertanyaan utamanya.
Kalau kita intip perayaan Lebaran di negara-negara lain, biasanya fokusnya ya ke sholat Id dan kumpul sama keluarga inti. Ya, pastinya ada juga silaturahmi, tapi nggak ada ritual yang formal, massal, dan punya nama khusus kayak halal bihalal yang kita punya. Nah, ini dia kuncinya. Ini jawabannya. Masyarakat kita itu kan sifatnya komunal, kolektif. Kita ini sangat mentingin kebersamaan. Nah, masyarakat yang kayak gini tuh butuh sebuah ritual formal buat secara rutin maintenance, memperbaiki dan nguatin lagi ikatan sosial. Beda sama masyarakat di negara lain yang mungkin lebih individualistis, mereka nggak ngerasa butuh ritual pemeliharaan sosial segede ini. Jadi kesimpulannya apa? Apa sih sebetulnya makna di balik jabat tangan dan makan-makan yang kita lakukan tiap tahun ini? Halal bihalal itu jauh lebih dari sekedar tradisi biasa. Ini tuh kayak sebuah karya sosial. Cerminan indah dari gimana ajaran Islam tentang maaf-memaafkan bisa ngeblend sempurna sama kearifan lokal Nusantara yang cinta banget sama harmoni. Ini adalah cara kita, orang Indonesia, buat servis rutin jaring-jaring sosial kita biar nggak gampang putus. Dan semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Nanti, pas kita halal bihalal lagi, coba deh tanya ke diri sendiri. Kita ini cuma ikut-ikutan rutinitas aja? Cuma salaman, senyum, terus selesai? Atau kita benar-benar ngejadiin momen itu sebagai momen yang tulus buat memaafkan dari hati dan memulai lembaran yang baru? Jawabannya, ya ada di diri kita masing-masing.